Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membuka Bali Digital Festival BDF 2022 di Grand Ina Bali Beach Sanur, Denpasar. Penyelenggaraan BDF ini dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekosistem Bali Pulau Digital. Acara yang berlangsung 8-10 April ini mengusung tema Digital Karti Bali, Enabling Bali as Digital Creative Paradise. Spirit menumbuh kembangkan kreativitas digital sehingga Bali menjadi surganya komunitas digital. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan, Bali Festival Digital 2022 ini sebagai momentum bagi bangkitnya atau tumbuhnya kekuatan ekonomi baru di Bali, yaitu ekonomi Karti Bali, ekonomi kreatif digital sebagai basis baru menuju pada tatanan baru Bali era baru dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Pelaksanaan Bali Festival Digital 2022 ini sekaligus dalam rangka merayakan Tumpak Landep. Itu adalah salah satu esensinya adalah memadukan antara tradisi seni budaya dan kearifan lokal yang kita punya dengan perkembangan dunia modern berbasis pada teknologi. Sehingga sama-sama mendapat ruang untuk tumbuh. Budaya berkembang, teknologi berkembang, dan dua-duanya bertemu untuk mewujudkan suatu tatanan yang baru. Itulah sebabnya saya mengakomodasi ini. Itulah sebabnya juga di dalam membangun Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali. Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kemajuan teknologi melecut manusia menuju satu perkembangan yang luar biasa. Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Saat ini tidak ada jalan lain kecuali memanfaatkan teknologi digital. Dikatakan potensi digitalisasi di Bali diprediksi akan berkembang dengan baik dan diharapkan bisa linear dengan perkembangan industri kreatif digital. Jika bisa linear, diharapkan ke depan bisa menjadi satu mesin pertumbuhan ekonomi Karti Bali. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi satu mesin untuk Bali dalam pertumbuhan ekonomi Kartinya yang akan datang. Ini beberapa potret digital di Bali. Kalau kita lihat transaksi commerce pada tahun 2020 mencapai 13,65 juta dengan angka sekitar 3,2 T. Kemudian merchant juga tumbuh sekitar 133% untuk, dan kemudian transaksi pembayaran juga tumbuh cukup tinggi 341% malah. Kemudian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah juga cukup tinggi. Kemudian di Bali juga sudah ada aplikasi pengelolaan sampah Gringo, ya. Kemudian ada penyiapan talenta digital di BDI Denpasar. Ada kesenian festival yang mulai tahun 2020. Ketua Panitia Festival yang Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Bali Festival Digital 2022 ini merupakan tonggak baru untuk membuka atmosfer digital di Bali. Bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan talent-talent digital. Selama ini memang belum ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Namun melalui kegiatan ini, Pemprov Bali secara resmi membuka atmosfer digital dan diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dikatakan keseluruhan rangkaian kegiatan festival tak lepas dari konten budaya Bali. Ada konferensi, eksibisi, festival, dan kompetisi, pemberian penghargaan, mesatwa atau mendongeng digital, lomba mendesain ogoh-ogoh secara digital, dan sebagainya. Lomba mendesain ogoh-ogoh secara digital, ogoh-ogoh produk budaya lokal kita. Kemudian ada yang lainnya, semuanya muatan digital. Jadi ini Bapak sekalian, atmosfer ini adalah mencoba memadukan, mempertemukan atau menggunakan digitalisasi ini untuk mendorong budaya Bali. Sehingga budaya Bali tidak tertinggal.
Budaya Bali kita semua sudah paham dan saya yakin forum ini pasti setuju, budaya Bali sangat adiluhung. Tetapi kalau kita tidak transformasikan, instrumentasinya yang saya maksudkan adalah instrumentasinya kita transformasikan, bukan intinya, bukan substansinya. Tapi instrumentasi dari budaya ini dicoba ditransformasikan ke digital sehingga budaya kita ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan anak-anak Gubernur Koster mengatakan ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sankerti Loka Bali. Ekonomi Kerti Bali terdiri atas 6 pilar sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri, sektor IKM, UKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, sektor pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas. Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan dengan menerapkan ekonomi Kerti Bali maka perekonomian Bali akan harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Peta jalan ekonomi Kerti Bali telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021. Subrata Bali TV.